Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dan kami mengundang partisipasi Anda apabila Anda ingin mengajukan atau menyampaikan pertanyaan atau juga komentar dan pendapat terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif atau nomor SMS atau melalui akun Twitter kami sebagaimana tertayang di layar televisi Anda saat ini. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi wacana perombakan kabinet kerja yang saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan masyarakat. Dan Kepala Negara meminta media massa untuk tidak memberitakan isu itu karena Presiden khawatir bisa mengganggu kinerja para menteri. Soal reshuffle, jangan ganggu menteri yang sedang bekerja. Jangan buat isu lagi. Jangan ganggu menteri yang baru bekerja. Jangan buat gaduh. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti apa? Ya kamu tuh jangan buat gaduh. Tanya rapor mengenai menteri hanya presiden yang tahu. Tapi setelah Lebaran mungkin ada perubahan susunan kabinet nggak, Pak? Setelah Lebaran kita bermaaf-maafan. Jangan ganggu menteri yang sedang bekerja. Itu kata presiden. Tetapi kepala staf presiden lebih galak dari presidennya. Kalau Anda tidak perform, yang lain antre jadi menteri. Nah, ini yang mana yang ditafsirkan? Itu sebenarnya pengulangan dari kalimat Pak Presiden sendiri. Pada bulan Desember itu Pak Presiden juga sudah bilang, sudah warning. Kabinet akan kita evaluasi secara reguler dan kalau menteri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak memiliki kinerja yang baik, masih banyak yang akan mengisi. Itu sudah disampaikan sejak awal. Jadi intinya saya kira apa yang disampaikan Presiden dengan Pak Luhut ini sebenarnya ya ini masih satu tarikan nafas lah ya kan, bahwa memang evaluasi kabinet itu sesuatu keniscayaan akan terjadi dan sedang berlangsung, bahwa nanti akan ada yang apa nggak terlalu cepat 6 bulan itu? Nah justru ini di dalam pemerintahan ini politik berbeda dengan perusahaan atau berbeda dengan mungkin birokrasi yang memiliki semacam aturan-aturan misalnya untuk ini jabatan 2 tahun, ini 3 tahun. Tapi kalau kabinet ini posisi politik, ini jabatan politik. Itu bagaimana jabatan KPI-nya politik ya? itu bisa di KPI-nya pasti tidak halnya yang sifatnya subjektif semata gitu ya. Misalnya dari serapan anggaran, dari seberapa bagus menjalankan program dan seterusnya. Tapi kan menteri sebagai posisi politik dia juga mengemban tugas-tugas politik. Misalnya apakah mampu meyakinkan DPR? Apakah bisa melakukan koordinasi dengan menteri-menteri lain? Apakah bisa memanfaatkan misalnya resources yang ada seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar? Artinya kan Pak Niko, kalau kita bicara soal bagaimana strategi menteri-menteri itu untuk melakukan komunikasi politik, ini kan porsi bobot kementerian itu beda-beda, termasuk kapasitas menteri itu sendiri. Dalam waktu yang sama, tapi beban kerja yang berbeda, fair nggak untuk mengukurnya? Saya kira masing-masing menteri tentu sudah diberi tugas pokok yang berbeda-beda. Ya, nah tentu workload-nya segala macam pasti disesuaikan. Menteri yang sangat berat kadang ada yang ditambahin wakil menterinya, keuangan, luar negeri ditambah wakil menteri. Kemudian untuk posisi-posisi yang sangat penting juga diberikan banyak dukungan, termasuk Menko dan segala macam. Jadi Menko pun sekarang dipisah, ada yang kemaritiman, ada yang perekonomian. Meskipun dua-duanya itu mengurusi ekonomi secara luas gitu ya. Kalau Menko yang nggak kerja ada? Oh ada saya kira. Oh yang mana itu? Ya minimal Menko yang kerjanya justru membuat kontroversi. Itu ada ya kan, kita tahu. Atau Menko yang sayup-sayup terdengar kerjanya. Misalnya dalam konteks bagaimana melakukan revolusi mental dan seterusnya. Ini memang banyak pertanyaan. Karena begini, sebenarnya urusan-urusan yang tampak di permukaan ya, yang menjadi misalnya domain banyak kementerian teknis, itu masalah utamanya biasanya kalau di dalam pemerintahan itu adalah koordinasi. Itu masalah klasik. Masalah klasik pemerintahan di mana saja itu koordinasi. Ya? Nah sekarang tentu kalau ada masalah-masalah sekarang misalnya ada volatilitas harga bahan pokok, ya kan? Ini kan bukan semata-mata kesalahan menteri misalnya perdagangan semata, karena ternyata bahan pokok itu tergantung juga dengan misalnya masalah pengangkutan, masalah transportasi, logistik, masalah produksi. Sama soal pelabuhan kemarin itu kan, pelabuhan juga kan? Ada 18 sampai 22 instansi. Luar biasa ya, satu tempat aja banyak banget jalur birokrasinya. Nah, tapi kita tidak punya jadi penting. Oke, tapi Pak Niko, kita berbeda. Kita nggak punya jalur birokrasi khusus dengan pemirsa. Langsung bisa telepon kita. Kita coba terima masukan dari penonton kita. Sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Theo, langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Pak Theo? Baik Pak.
Pak Theo. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bapak ada pertanyaan atau komentar langsung, Pak. Ya, gini Pak. Ya, silakan Pak. Jadi begini Pak, soal tarik-menarik kursi menteri terkait dengan evaluasi kinerja menteri. Ya, kami belum bisa mendengar suara Pak Theo di studio. Silakan langsung, Pak. Ya, halo. Ya, soal evaluasi kinerja menteri itu kan sebuah hal yang biasa. Niscaya harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Betul. Tetapi kemudian jangan sampai ruang ini adalah tameng yang dijadikan oleh partai-partai pendukung untuk bagaimana menambah jumlah kursi menterinya. Ya. Ini juga kurang baik. Pak Niko, saya mau sampaikan begini. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri sekarang bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah tersandra oleh kepentingan-kepentingan dari partai pendukung. Dulu kampanye itu Pak Jokowi di mana-mana menegaskan bahwa koalisi untuk Pak Jokowi dan JK itu adalah koalisi tanpa syarat. Tapi apa yang kita lihat yang terjadi sekarang, bahwa kita harus akui bahwa itu jatah-jatah dari partai politik itu kan tidak bisa. Negara kita ini kan masih demokrasinya masih bertopang kepada kekuatan-kekuatan partai politik. Jadi sekarang koalisinya dengan syarat ya Pak ya? Iya, itu satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Pak Jokowi selalu menyatakan bahwa koalisi tanpa syarat. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Luhut Binsar Penjahitan. Ini terakhir Pak Sutioso. Ini kan semua masuk kabinet. Ini kan orang-orang yang pada saat dalam tanda petik berkeringat pada saat itu. Nah, ternyata karena kepentingan-kepentingan ini, lalu Pak Jokowi tersandra dengan terpaksa harus menerima orang-orang yang tidak berkompeten dalam menteri ini. Oke, Pak Theo, saya mau minta pendapat Anda. Pak Theo, menurut Anda, kalau memang ada menteri-menteri yang nggak berkompeten atau harus diganti, kira-kira menteri yang mana menurut Anda? Yang pertama Pak, Rini, Ibu Rini. Ya? Iya, bukan, Ibu Rini. Oh, Rini, Menteri BUMN maksud Anda? Iya, kalau Ibu Susi sih tidak ada masalah. Ya, punya kinerja yang baik. Terus siapa lagi yang menurut Anda sebagai rakyat ini yang harus diganti? Ibu Rini, lalu si siapa? Sofyan Jalil. Oke. Menko. Satu lagi yang Menteri SDM itu. Sudirman Said. Sudirman Said itu juga asal ngomong dia. Itu kan nggak usah alasannya lah Pak. Oke. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Berani nggak pertanyaan kita? Kita harus jujur. Ini evaluasi kinerja menteri ini, berani nggak Pak Jokowi mengeluarkan puan? Oh, oke. Oke, baik. Ya? Pak Theo, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Theo. Iya. Ya, selamat malam Pak Theo langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, baik. Ini bukan saya loh, ini suara rakyat, Vox Populi ya. Iya, itu memang tertangkap juga. Kita survei kadang kita juga menanyakan hal seperti ini. Memang ada pemahaman yang kadang kurang tepat di masyarakat ya. Pada waktu itu ada yang namanya Pak Jokowi janji koalisi tanpa syarat. Pada waktu itu memang koalisi untuk proses pilpres. Memang di awal kita nggak pernah mendengar sampai pada saat pilpresnya nggak pernah mendengar misalnya partai nanti ini mau dapat berapa kursi, ini mau dapat berapa kursi. Itu yang dimaksud pada waktu itu. Itu ada masanya. Pada masanya. Setelah itu, setelah pemerintahan berjalan normal, tentu biasa sekali yang namanya pemerintahan itu harus sharing. Sharing resources, sharing kemudian dukungan dan segala macam. Artinya siapapun presidennya pasti akan tersandra dalam tanda petik seperti itu. Sebenarnya ini bukan tersandra, tapi ini adalah proses kerjasama politik. Karena kita harus ingat bahwa kita ini multipartai. Berbagi peran ya. Multipartai, di mana dalam multipartai ini kita ada sistem presidensial yang memiliki hak prerogatif, sehingga semua ini harus kemudian dikoordinasi oleh presiden. Tentu presiden nggak bisa karena tidak punya partai, apalagi ya bukan ketua umum partai terbesar, nggak bisa sendiri. Jadi wajar sekali ya, itu ada hal yang biasa dalam politik. Nah, tapi saya kira yang perlu diperhatikan adalah suara-suara seperti yang tadi disampaikan oleh politisi PDIP, minta jatah 5 karena dianggapnya nggak proporsional. Padahal itu salah, itu logika yang keliru. Seharusnya
PDIP itu kalau mau menjadi partai modern itu tidak perlu memasukkan kader-kadernya ke pemerintahan kok, karena sudah punya presiden. Presiden itu adalah representasi dari partai betul. mestinya. Jadi kabinet itu zakon kabinet. Iya, jadi seakan kabinet aja, serahkan aja supaya nanti PDIP bisa konsentrasi di parlemen. Bukannya dulu itu kan sudah dibahas, Pak Niko, bahwa presiden kan punya hak ya, punya otoritas, prerogatif untuk betul. memilih siapa yang menjadi pembantunya. Tapi persoalannya ketika hak prerogatif itu dipakai betul-betul oleh presiden 100%, itu tadi ada kendala komunikasi politik, baik dengan partai politik ataupun di parlemen. Nah, ada cara lain yang bisa dilakukan? Sekarang ini tidak ada, karena partai politik itu sebagian besar hidupnya juga tergantung dari bagaimana dia bisa mengakses resources yang ada di negara, terutama di pemerintahan, melalui program-program dan seterusnya. Sehingga maksudnya hidupnya tergantung APBN begitu? Ada untuk itu, karena kalau tidak memakai dana APBN dari mana lagi? Dari sumbangan kader, anggota, dari potongan gaji itu nggak seberapa, nggak cukup. Nah, sekarang ini saya kira ada langkah yang bagus dari Pak Jokowi untuk makin membuat partai ini independen, ya, supaya tidak merecoki pemerintahan ke depan, yaitu dengan misalnya memperbesar subsidi negara bagi partai politik. Itu adalah hal yang benar daripada misalnya dana aspirasi per anggota. Itu yang paling salah, karena itu distortif. Nah, kalau aspirasi itu dana itu disalurkan ke partai politik, itu adalah yang benar, karena partai politik secara undang-undang itu memiliki banyak fungsi, termasuk tugas pokok seperti pendidikan politik. Itu penting sekali. Anggota DPR juga masih jadi ATM-nya partai politik. Justru itu, supaya nanti tidak menjadi ATM-nya, makanya partai politik keuangannya itu harus semakin diperkuat dengan subsidi negara yang besar, seperti halnya negara mensubsidi komisi negara yang lainnya. Nah, itu yang penting. Oleh karena itu nanti yang ke depan, supaya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, tidak kemudian ada spoil system ya. Spoil system kan biasanya dijalankan di pemerintahan yang kurang memiliki good governance yang baik, di mana posisi di kabinet itu dipakai ya semacam, kalau dulu kita bilang ATM atau cara untuk mengambil, mengekstrasi resources dari negara. Misalnya karena ada misalnya menduduki menteri tertentu, menteri apa itu, dia punya portfolio urusan apa, dia kemudian cari teman-temannya yang bergerak di bidang itu atau yang berbisnis di bidang itu, ya, kemudian menjadi supplier, menjadi kontraktor dan seterusnya. Ini adalah cara-cara yang sangat biasa. Nah, makanya ke depan mudah-mudahan partai ini bisa makin mandiri sehingga tidak merecoki presiden di dalam menentukan siapa yang akan menjadi menteri-menteri di kabinetnya. Dan menteri-menteri di kabinet itu mestinya yang ke depan itu semakin jarang tampil di publik. Mestinya mereka semakin lebih banyak bekerja di lapangan, supaya menteri ini tidak kemudian terkontaminasi secara politik, kemudian merasa perlu untuk melakukan pencitraan, merasa perlu untuk mengisi pokoknya fokus kerja aja daripada press conference kan. Yang tampil di TV itu ya kalau enggak Anda, saya gitu kan, atau mungkin juru bicara pemerintah. Nah, ya jadi fungsi itu juga mungkin yang sekarang diperankan oleh kepala staf kepresidenan. Anda melihat nggak kegalakan kepala staf kepresidenan itu juga sebenarnya menyuarakan kegalauan hati presiden dalam mengevaluasi menteri-menterinya? Ya memang kepala staf presiden itu mungkin kalau di sekolah seperti guru BP lah. Ya. Cuman kalau guru BP nggak bisa istilahnya mengingatkan sesama guru, kan hanya kepada murid. Nah, seperti itulah. Nah, mungkin posisi yang baik ke depan mestinya seperti itu disuarakan memang langsung oleh presiden dan wakil presiden sebagai suatu pimpinan tertinggi di pemerintahan gitu ya, sehingga tidak menimbulkan semacam kegaduhan yang baru lagi. Kenapa nih kepala staf presiden yang bicara masalah reshuffle, masalah evaluasi kabinet, padahal tidak ada di dalam misalnya kewenangan, tidak ada di dalam perpres mengenai kewenangan KSP dan seterusnya. Ini kan nanti dianggapnya justru menjadi semacam ancaman bagi para menteri-menteri di kabinet. Nah, ini kan nanti bisa menimbulkan suasana kerja yang tidak baik di istana juga gitu. Tapi bukankah dalam konteks politik setiap kegaduhan itu adalah peluang? Iya, itulah. Itu politik yang normal itu di Indonesia. Kita tidak akan membuka peluang kegaduhan, tapi membuka ruang bagi pemirsa untuk silakan bergabung bersama kami. Sudah bergabung bersama kita, yaitu Pak Wijay ya, Pak Wijay dari Balikpapan. Selamat malam, Pak Wijay. Malam. Silakan Bapak ada pertanyaan atau mungkin komentar, Pak? Ya, begini Pak. Ya, maaf aja ini rakyat Indonesia lagi kesusahan prihatin ini. Soalnya lihat presidennya itu kayak gitu bukan dari ketua umum partai. Jadi ya untuk manage negara dan pemerintahan itu sangat minim sekali wawasannya. Jadi hasilnya ya kayak begini. Contohnya banyak menteri yang nggak karu-karuan tuh, kayak apa modelnya menteri ekonomian. Siapa yang harus diganti menurut Bapak? Menteri yang mana? Ya, perekonomian itu terus sama
siapa itu KMP Maharani itu, anaknya Bu Mega itu. Iya. Itu Menko, apa ya. kerjanya itu? Yaitu kebanyakan menteri. Jadi kasihan rakyat ini loh. Ya, oke. Ini kalau tidak diganti bisa dolar itu sampai 15.000 rupiah nanti Oke. kelihatannya. Baik. Kasihan Jokowi itu. Baik, itu aja Pak WJ. Ya presiden dipaksakan presiden Jokowi itu. Baik, baik. Pak WJ, terima kasih Ya. sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat malam, salam buat keluarga. Pak Niko, Anda akan komentari di segmen berikutnya ya. Kita break dulu. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.